a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah, khususnya jamaah dari kajian webinar yang diadakan oleh Dompet Duafa Kalimantan Tengah, Pak Rizky yang saya muliakan, dan juga teman-teman semua, ya sampai Pak Rizky ada Bu Ayu, ya mudah-mudahan nyimak juga siapapun yang hari ini menyimak acara kita di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah Allah izinkan kita di sore ini untuk kembali bersilaturahim via daring, via online. Kita membahas yang mungkin masih relate tentang bagaimana hubungan antara ayah dan puasa dengan anak-anak kita usia dini. Dan mungkin kalau kita simpulkan di antara makna puasa yang menjadi dasar bagian dari tarbiyah bagi anak-anak kita ada al-imsak, yaitu adalah menahan diri. Kalau kita simpulkan di antara akhlak-akhlak utama yang wajib diinstal kepada anak kita dari sejak usia dini adalah kontrol diri atau yang seselaras dengan esensi dari puasa itu sendiri. Dan di antara penyebab anak-anak kita mengalami kerusakan adalah anak-anak yang tidak memiliki kontrol diri, dan itulah yang membuat akhirnya mereka sulit untuk mengikut atau bertahan dari dunia yang sekarang di era digital ini menawarkan banyak hal yang sangat berpeluang merusak anak-anak kita. Kita tahu mungkin di antaranya bahwa puncak dari orang-orang yang tidak bisa menahan diri ada dia masuk kepada jerat-jerat syahwat, dan syahwat yang paling berat di antara yang akan dialami anak kita ketika usia baliknya yaitu syahwat terhadap perempuan. Dan itu menjadikan sebuah perenungan buat kita. Baginda Nabi SAW mengingatkan di antara fitnah yang berat yang akan dialami oleh setiap manusia, khususnya bagi kaum laki-laki. Rasulullah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adoro ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang berat bagi laki-laki, yaitu adalah fitnah perempuan. Fitnah perempuan ini menunjukkan betapa kualitas dari daya rusak akibat tidak mengontrol diri dalam syahwat terhadap perempuan ini sangat luar biasa. Ya, sebagaimana pernyataan Ibnu Qurtubi dalam tafsirnya ketika membahas tentang firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 14, "Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiri muqantarati minadh dhahabi wal fiddah." Ya, dalam ayat ini disebutkan dihiasi manusia ketertarikan syahwat kepada siapa? Dijelaskan di sini kepada perempuan yang pertama. Berkata Imam Qurtubi bahwa ketika seorang sudah terjerat kepada fitnah perempuan sebagai puncak dari syahwat tertinggi, maka dia akan melakukan kerusakan-kerusakan lain. Yang pertama adalah dia akan memutuskan silaturahim kepada siapapun yang menghalangi syahwatnya itu. Hanya orang tuh kalau udah punya gejolak syahwat pada perempuan, maaf ya, nasihat orang lain nggak didengerin. Ibu bapak yang nasihatin nggak, bodo amat. Saking kuatnya. Bahkan bisa jadi dia, ya kalau dia sudah berumah tangga, sudah punya istri, bahkan dia bisa saja yang bersikap kasar sama istrinya. Anaknya nggak dipedulikan, ibunya nasihatin nggak didengarkan. Seperti itulah dahsyatnya fitnah perempuan. Sampai kalau dia sudah berumah tangga pun dia bisa jadi ya melakukan durhaka sama orang tuanya karena hal ini. Makanya di dalam bab Adabul Mufrad, bab birrul walidain, di bab-bab awal itu ketika Imam Bukhari membahas tentang birrul walidain, Imam Bukhari menyelipkan di penghujung dari pembahasan itu adalah hadis Rasulullah yang tadi kami sampaikan. Di antara pesannya adalah hal yang membuat seorang itu durhaka sama orang tuanya, diantaranya adalah syahwat terhadap perempuan, terutama kepada istrinya kalau dia sudah berumah tangga. Yang kedua adalah, kata Ibnu Imam Qurtubi, adalah bagaimana seorang anak dalam hal ini
kalau seorang manusia secara umum dalam hal ini kalau sudah kena jerat syahwat perempuan, dia akan mengumpulkan harta yang banyak tanpa peduli halal dan haram. Jadi dia nggak peduli lagi halal dan haram. Ya, dalam hal ini ya yang penting bisa memuluskan atau menyenangkan hati yang dia sukai. Makanya pencurian, pembegalan, ya beberapa motif kenapa ada anak muda membegal, merampas, merampok itu adalah biasanya motif perempuan juga. Ya, itu salah satunya. Ya, maka ini menjadi salah satu renungan buat kita di mana pendidikan Ramadan di antara yang dilatih adalah melatih anak-anak untuk melewati ujian syahwat. Dan ujian syahwat ini adalah ujian yang dialami juga oleh para nabi, di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf adalah contoh betapa tangguhnya dia sebagai seorang insan yang bisa melewati ujian ini. Ya, disebutkan dalam surat ya Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih. Sungguh wanita itu terus-terusan menggoda Yusuf dan Yusuf pun nafsunya naik juga. Dalam hal ini dua insan di mabuk asmaran dan Yusuf digoda oleh Zulaikha sehingga dalam ini nafsunya birahinya naik. Dalam ayat ini sebenarnya kita diberi isyarat betapa bahkan seorang yang diberikan kenabian saja dari kecil ternyata sudah digoda perempuan nafsunya bisa naik. Ya, itu juga makanya jangan macam-macam dalam urusan ini. Ya, kalau nabi aja bisa tergoda ya apalagi ustadz. Apalagi pengurus DD Kalteng gitu, yang kepala sekolah gitu ya. Ya siapapun bisa ya kena jerat-jerat ini. Nah, Yusuf bisa melewati ujian ini dan bisa keluar ya karena berdasarkan petunjuk dari Allah laula ar'a burhana rabbih. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita khususnya nanti pada saat dia balik ya. Jadi memang yang namanya mengasuh anak itu memang nggak kita lihat hasilnya di masa kecil ya. Terlalu matang untuk terlalu cepat kita menyimpulkan kalau anak kita soleh itu hanya karena di usia kecilnya rajin ke masjid gitu ya. Karena memang itu belum jadi ukuran gitu ya. Wih anak saya alhamdulillah Ustaz soleh banget di masjid. Bisa jadi karena senang main karena di masjid banyak temennya gitu. Ya. Atau terlalu cepat juga kita menyimpulkan kalau anak kita dalam hal ini disebut akhlaknya buruk misalnya hanya karena misalnya dia misalnya di umur-umur kecil misalnya malas sholat gitu. Langsung kita bilang anak saya itu kita belum bisa menyimpulkan seseorang yang belum dibebani oleh Allah sebagai mukallaf. Belumlah kita simpulkan. Bahkan kalaupun ada orang yang di saat usia remajanya bandel saja, itu belum boleh kita simpulkan dia selamanya jadi anak yang buruk akhlaknya. Karena orang itu baru dikenali akhlaknya itu ketika akhir hidupnya kan innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung dari akhirnya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah di saat anak kita masuk ke fase usia balik, dia sedang mengalami ujian atau kepungan setan yang pertama. Berkata Ibnu Qayyim, di antara dua fase kehidupan manusia ada fase di mana setan paling sibuk menggoda. Setan paling sibuk menggoda manusia ada di dua rentang usia. Yang pertama saat seseorang mengalami sakaratul maut. Jadi saat sakaratul maut itu setan sibuk banget untuk membuat manusia akhirnya lupa akan lafaz Allah, lupa akan tauhidnya. Dia diingatkan sama hartanya, dia sama idolanya, ya pemain bola favoritnya itu yang diingatkan itu. Itu yang membuat di akhir hidupnya bukan dia menyebut nama Allah ya, tapi malah nyebut yang lain ya. Itulah kerjaan setan. Dan setan sungguh-sungguh dalam hal ini. Betapa Abu Thalib misalnya gagal dalam upayanya mengucap syahadat padahal dia hampir mengucapkan itu karena setan mengepungnya. Bahkan Abu Jahal sebagai gembong setan dalam wujud manusia sendiri hadir untuk memprovokasi supaya dia nggak jadi bersyahadat. Jadi memang orang itu di akhir hidupnya itu saat sakaratul maut itu setan-setan bekerja keras ya. Ya pasukan terbaik diutus untuk merusak ya. Yang kedua kata Ibnu Qayyim setan paling bekerja keras saat seseorang mengalami dalam hal ini pertama kali mengalami mimpi basah atau balik. Disitulah sejatinya buah dari pengasuhan kita itu kelihatan di umur ini. Jadi usia dini itu adalah usia kita menyamai benih pengasuhan hasilnya nanti.
Nah, sebagian besar anak-anak kita ya di umur ini justru banyak mengalami ya jerat-jerat syahwat justru dari iblis dan justru dari setan, sehingga banyak yang justru di usia belia ini dia tergoda syahwatnya, tidak bisa menjaga hasrat seksualnya. Akhirnya data-data yang mengerikan itu dikumpulkan misalnya oleh Ibu Eli Risman di Yayasan Kita dan Bu Hati, sangat membuat kita miris ya, mulai dari pelaku pelecehan seksual, pelaku pornografi sampai free sex, mengerikan sekali. Dan itu adalah salah satunya adalah tantangan orang tua. Karena itulah kalau tadi diingatkan oleh Pak Rizky, tema kita tentang bagaimana ayah dan bagaimana anak-anak di usia dini dan bagaimana tentang puasa. Puasa itu ada rangkaian untuk melatih anak-anak yang berkarakter, di antaranya adalah memahami esensi Ramadan itu menahan dirinya dari jerat-jerat syahwat. Dan itu harus diupayakan dari usia dini. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah anak-anak di usia dini itu adalah momen untuk kita menginstal pagar utama yang menjadi dasar penjagaan anak saat ada di luar ketika dewasa, yaitu namanya tauhid. Tauhid itu yang membuat anak merasakan satu nilai utama di dalam upaya menjaga anak dari perbuatan yang buruk adalah muraqabatullah. Karena tauhid itulah yang akan membuat seseorang itu memiliki akhlakul karimah. Bedanya akhlak dengan etika ada di nilai tauhidnya. Kenapa? Karena kalau akhlak itu dikata kholik, kalau etika sifatnya temporary, humanity. Akhlak itu ada unsur kholiknya. Makanya anak-anak yang berakhlak itu diantaranya karena teringat akan bagaimana Allah. Ya, anak-anak yang menjaga kemuliaan dirinya saat di luar diantaranya adalah karena dia meyakini adanya Allah. Jadi bukan semata-mata karena urusan kemanusiaan, sendirinya dia tetap dijaga. Karena itu yang disebut akhlak. Karena kalau etika itu mohon maaf ya sifatnya sangat temporary. Sementara gitu ya. Saya ngasih contoh misalnya, walaupun mohon maaf kalau ada yang tersinggung dengan profesi ini, tapi misalnya pramugari deh. Pramugari itu kalau di pesawat itu apalagi perjalanan panjang ke luar negeri, ya kayak Pak Rizky ini kan insya Allah mau gitu, mau ke Amerika ya, insya Allah ya Pak Rizky ya, nenteng sepatu ya. Nah itu kalau saya siap bawa sepatunya Ustadz Bendri lah. Kaos kaki juga nggak apa-apa. gitu ya. Jadi ketika di pesawat itu biasanya pramugari itu luar biasa melayani kita. Maaf Pak, Bapak butuh apa gitu, kita dilayani, senyum gitu. Bu boleh Mbak, boleh nggak air panas, saya agak dingin nih. Oh ya, boleh minta selimut nggak, saya butuh tidur, diberikan. Kalaupun dia nggak ada, dia bilang maaf Pak, belum ada. Apakah akan begitu terus? Belum tentu. Begitu turun pesawat di terminal bandara, kita ketemu, dia bilang Mbak yang tadi ya, boleh minta ambilin air minum lagi nggak? Wah dia marah, langsung digaplok gitu, enak aja loh. Loh kan tadi di atas ya, beda ya, karena sifatnya temporary. Akhlak tidak begitu. Kalau akhlak itu ya kalau dia dasarnya menolong ya tolong. Kalaupun dia nolak dengan cara yang baik. Maaf ya Pak, saya ada keperluan lain, tapi saya akan carakan Bapak gitu. Jadi memang niatnya murni menolong gitu, hati. Makanya akhlak itu memiliki komitmen yang pertama terhadap tauhid. Sehingga Kalau hadis Satpam gimana? BCA itu akhlak atau etika, Ustaz? Tergantung dia meyakini itu ibadah atau enggak. Ya. Kalau dia meyakini ibadah enggak di BCA, dia di BCA Syariah harusnya. Gitu harusnya gitu ya. Tapi kita husnuzon. Mudah-mudahan dia akan mengubah itu sebagai, karena kelihatannya itu bukan di situ, kelihatannya apakah konsistensi dia dalam bersikap. Karena akhlak itu konsisten, dia sabit kokoh. Ada sebuah kisah menarik dalam Al-Quran misalnya, kisahnya pasukan Tolut ya di dalam surat ini saya agak lupa nih, bukan Ustadz Adi Hidayat soalnya. Al-Baqarah ya ayat 249. Itu sebelah mana tuh? Kanan bawah Ya. ya? Ya, Allah berfirman, "Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan biyadihi."
Disebutkan tatkala Tolut sampai di sebuah pinggiran sungai bersama pasukannya, maka dia berkata kepada pasukannya, sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sungai ini. Jadi Tolut kan membawa 80.000 pasukan menurut Ibnu Katsir untuk menaklukkan Jalut, ya Tolut, dan memiliki pasukan namanya David atau Daud, dan lawannya ada Jalut atau Goliath, ya, yang kita kenal dan kisah Ibrani itu David and Goliath. Kala dia menaklukkan pasukannya, dia berjalan dalam waktu yang lama, disebutkan 3 hari perjalanan untuk menuju lokasi perperangan. Di tengah perjalanan dia menemukan sebuah sungai, sementara prajuritnya dalam keadaan kehausan karena bekal yang habis. Justru di momen itu dia mengatakan, Innallaha mubtalikum minahar. Allah nguji kalian dengan sungai ini. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang meminumnya, dia bukan golonganku. Waman lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang tidak meminumnya, dia baru golonganku. Illa man iktarafa ghurfatan biyadih. Kalaulah dia meminumnya, cukuplah saya tangkup tangan. Jadi itu pernyataan dari seorang pimpinan yang namanya Tolut. As-sami'tum, kalian dengar, sami'na. Ata'tum, kalian taat, ata'na. Semuanya mengatakan gitu. Begitu pasukan bubar, justru saat mereka bersendirian di pinggiran-pinggiran sungai, mulailah di situ nampak akhlak aslinya. Pada saat mereka ngelihat nggak ada orang, pura-pura tuh ada yang kepleset, ya kepleset lagi. Tapi sambil nikmati minum air itu enak juga ya. Ada yang marah-marah tuh, lu sih nyenggol, padahal dia masih seneng gitu ya. Ada yang ngakalin pakai dalil, setangkup boleh, setangkup. Tapi akhirnya sampai kenyang gitu ya, sama kayak orang ngisi bensin gitu. Bang, bensin setetes gratis nggak? Gratis. Ya udah bang, tetesin terus sampai penuh gitu kan gitu. Tetes gitu. Jadi kayak gitu di tetes gitu. Akhirnya dari 80.000 itu pasukan itu ternyata yang lolos tuh cuma 313. Ya, Makanya jumlah pasukannya pasukan Badar itu kan dianggap seperti pasukannya Tolut ketika menaklukkan Jalut, 313. Ya, jadi sekitar 79.000 sekian itu gagal melewati ujian dari Allah. Di saat itulah berkata Said Qutb dalam Fuzil Al-Quran, dan inilah esensi kenapa ibadah Ramadan itu mengenalkan tauhid, karena puasa itu kata Allah saumuli. Ya, puasa itu untuk kuwana ajazibihi. Ya, kata Said Qutb dalam tafsirnya mengenai kisah ini, kata beliau, semangat kolektif sering menipu. Karena itu Allah berikan kita ujian personal agar menguji mana yang paling benar akhlaknya, mana yang palsu gitu. Jadi memang di antara pendidikan yang kita harus ingat pada anak-anak itu adalah jangan terpesona hanya karena kesolehan di depan kita. Selagi tidak terinstall tauhid, kita akan tertipu. Depan kita sholat, di luar dia nggak sholat. Maka pembeda hakiki dari akhlak itu adalah tauhid. Makanya di momen di mana kita mengkhawatirkan anak kita setelah dewasa lepas dari kita, maka yang pertama kita harus tanam dan tumbuhkan dalam diri kita adalah tauhid. Itu yang membuat dia menjadi pribadi yang kokoh. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 24, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa faruha fis sama. Tidaklah kau melihat perumpamaan dari Allah, ya, pohon kalimat thayyibah yaitu tauhid, laksana pohon yang baik. Apa ciri pohon yang baik? Akar menghujam ke bumi dan menjulang ke langit. Itu yang disebut bagaimana kokohnya seorang akibat tauhid. Makanya ini kenapa momen Ramadan jangan pernah lupa untuk mengingatkan, ya. Allah mengawasi kita. Puasa Ramadan itu kan kita bisa aja berpura-pura, tapi sejatinya kita minum air lagi pas kumur-kumur lagi wudhu kan bisa aja itu. Ya kayak kebiasaan saya waktu kecil lah, pernah lah gitu. Nggak sering gitu, pernah gitu. Kadang-kadang wudhu ya perasaan di kumur-kumur ngambilnya 3, dikeluarin ke 1 gitu ya. Puh gitu gitu. Yang sisanya telan, banyak kayak gitu ya. Dan itu kan ada pengajaran tauhid di situ harusnya. Anak-anak jadi merasa bahwa ini bukan karena orang tua. Jadi kenapa ini benteng pertama yang harus kita miliki. Yang kedua, benteng yang menjaga anak kita saat berada di usia dewasa, di gempuran syahwat yang kuat, termasuk godaan lingkungan yang buruk, adalah kelekatan kepada orang tuanya, khususnya ayah. Nah, ini ada hubungannya dengan ayah.
ayah itu disebutkan para ahli termasuk Syekh Amin As-Sinkiti dalam kitab Adwaul Bayan, dia adalah pagar bagi anak saat ada di luar. Hal ini mengutip dari kejadian ketika Yusuf digoda Zulaikha, Allah beri petunjuk kepada Yusuf agar tinggalkan tempat tersebut. Petunjuk Allah itu ternyata dikirim wajah ayahnya yang bernama Yakub. Yakub, seorang ayah yang tinggal di Palestina, daerah Kanaan, sementara Yusuf ada di Mesir. Jarak saat itu jauh sekali dan yang jelas mereka ya dalam hal ini Yusuf tidak dulu tidak ada teknologi WA video call. Tapi akhirnya kayak kisahnya Ikal di Laskar Pelangi juga Ustaz ya. Gimana? Kan kejadian gitu juga tuh. Ikal Laskar Pelangi di film itu yang kedua. Iya, mungkin saya lupa juga, saya bukan sufi, saya bukan sufka film gitu ya. Ya, saya ya, tapi saya tahu lah Laskar Pelangi. Iya. Ya. Tapi yang jelas mungkin yang dimaksud Pak Reski ya kayak gitu. Tapi yang menarik memang yang dijelaskan Quran begitu. Makanya ketika Yusuf tergoda, Yusuf tiba-tiba melihat wajah ayahnya di dinding ya, seperti jelaskan Imam Mujahid itu. Ya, ro'a suratan Yakub alaihissalam fil jidar, kata Yusuf melihat wajah ayahnya. Makanya kenapa ayah itu harus merebut golden moment di usia dini, karena jangan sampai orang lain yang lebih banyak masuk ke dalam benak anak sehingga orang itu lebih dipercaya. Salah satu tugas ayah di usia dini adalah membangun trust bahwa ketika dalam kondisi apapun ayah yang akan menjadi penyelamatmu. Makanya ada 5 kondisi yang disebutkan oleh Dr. Gregory Slayton, anak-anak itu butuh kehadiran ayah secara psikis yang menyelamatkan dia. Yang pertama pada usia prasekolah, yang kedua saat anak-anak usia prasekolah, yang kedua usia prabalik, ketiga usia balik pertama alias usia balik ketika digoda, yang keempat usia pranikah, yang kelima 10 tahun usia pernikahan ketika gonjang-ganjing pernikahan. Jadi ketika ayah dekat, ternyata ayah itu menjadi pagar. Di antaranya ayah menjadi pengokoh ketika anak itu mengalami ujian. Seperti Yusuf ketika dia birahinya hampir menjebaknya, tiba-tiba wajah ayahnya hadir dan ayahnya menasihatinya. Jelaskan misalnya oleh para ulama termasuk oleh Imam Qatadah misalnya, jelaskan mathalallahu yaquba adan al-subuaihi, nampak wajah ayahnya menggigit kedua jari jemarinya tak saking geramnya. Wa huwa yaqulu lahu, dan dia berkata kepada Yusuf, ya Yusuf attahumu bi amali sufaha wa anta maktubun fil anbiya. Yusuf, kenapa kau lakukan perbuatan orang-orang bodoh? Kau itu tercatat sebagai nabi. Nah, jadi diingatin tuh. Dan itu tidak mungkin ayahnya bisa membuat anaknya kokoh lantas meninggalkan kalau ayah tidak punya kedekatan emosi. Ada anak ayahnya hadir malah apa sih ya, gangguin aja, lagi asik juga gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi beda anak yang dia punya rasa kagum dan cinta yang membuat dia melihat ayah dan langsung ayah gitu. Dan itu menjadikan kenapa figur ayah menjadi salah satu figur yang penting, khususnya ketika di usia dini membangun kelekatan, bonding antara ayah dan anak, membangun kelekatan anak kepada ayah, membuat akhirnya anak itu akhirnya di masa dewasa setiap dia dapat hal-hal yang buruk dari lingkungannya, dia selalu bilang kata ayah, kata apa. Itulah pagar kedua yang menjadikan anak kita tidak mudah digoda. Ini seharusnya dipahami oleh ayah. Nah, momentum Ramadan ini momentum menguatkan. Mulai misalnya saat sahur itu saat yang mungkin ayah itu bisa manfaatin untuk banyak ngobrol, mengisi waktu sebelum buka juga bisa ngobrol atau bermain, membuat anak mendapatkan yang namanya kedekatan secara emosi, apalagi kalau ayah selagi di rumah. Yang ketiga, anak-anak yang bisa menjaga dirinya di usia dewasa ada anak-anak yang memiliki otoritas diri. Di antara ciri otoritas diri adalah anak-anak yang berani berkata tidak. Ya, anak-anak yang tidak bisa berkata tidak itu adalah salah satu petaka di negeri ini. Ya, terbiasa ngomong terserah. Ya, tidak berani mengungkapkan pendapat ya. Karena kata tidak itu kata sakti yang membentuk perilaku. Karena saya sebut kata sakti karena awalnya tauhid itu kan dari kata tidak. Nah, Abu Lahab, Abu Jahal itu kalau ditanya man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia menjawab Allah. Tapi mengapa mereka disebut kafir ya? Abu Thalib juga kalau ditanya ya, bahkan sumpahnya wallahi tallahi billahi. Mereka sumpah dengan itu.
Tapi kenapa mereka sebut kafir? Karena mereka tidak bisa berkata tidak kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Hubal. Jadi kata tidak itu sesuatu yang wajib dimiliki oleh anak-anak. Nah, sayangnya orang tua itu mudah banget ya merusak ya otoritas diri anak ketika anak ngomong enggak, khususnya di usia dini dianggap pembangkangan. Nah, makan nggak mau. Nggak boleh gitu. Makan. Nah, itu merusak. Atau ketika dia memelihara kehormatan dirinya atau misalnya nggak berbagi, nggak boleh pelit. Bagi. Apalagi ada bahasa yang mungkin harus kita hati-hati ya. Kata Bu Eli Risman, orang tua itu kalau kita mau minta maaf itu minta maaf sama anak pertama. Karena anak pertama sering menjadi korban dari keegoisan orang tua dan kata-kata ngalah. Ngalah ya abang ngalah bagi adanya. Abang harus itu zolim. Akhirnya banyak abang atau kakak itu yang mau nggak mau akhirnya secara prestasi bisa jadi seringkali kalah sama adiknya bukan karena apa-apa. Ketika dia sudah dikalahkan dari kecil dengan tekad yang kalah. Dia selalu bilang otoritas dirinya dirampas. Padahal anak mengalami fase ego dan fase ego fase yang normal. Fase ego itu fase yang biasa dialami oleh setiap manusia, bahkan itu fase yang benar. Di antara ciri anak fase ego itu adalah dia mengalami apa yang kita sebut pelit, ya. Suka nggak mau berbagi dan itu biasa saja. Anak usia dini itu pelit itu biasa. Dan ini disyaratkan dalam Al-Qur'an ya, misalnya dalam surat Al-Ma'arij ya. Khuliqal insana halu'a idza massahu syarru jazu'a idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Lihat kata Allah. Manusia diciptakan bersifat halu. Apa itu halu? Cirinya dua. Jika diberikan kesenangan, jika diberikan kesulitan curcol. Anak-anak usia dini biasa gitu curcol, capek dan panas, nggak enak, asin gitu. Jika diberikan kesenangan pelit, nggak mau, punya aku gitu. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Makanya anak-anak akan sampai bisa melewati fase ego ini kalau sudah dia mulai diajarkan sholat umur 7 tahun. Alladzina hum ala sholatim daimun, sampai sholatnya itu sudah mulai konsisten kira-kira umur 10 tahun barulah dia bisa masuk ke fase empati. Setelah egonya muncul, empatinya tinggi. Maka ketika anak mengalami fase ego, jangan buru-buru mentreatment yang akan membunuh sikap dia. Di antaranya adalah dia tidak terbiasa mempertahankan otoritas dirinya. Makanya banyak orang soleh yang sekarang gak enakan. Anak-anak yang soleh yang gak enakan adalah produk dari ortu yang tergegas untuk membunuh fitrah ego anak dengan cara bagi. Gak boleh pelit. Padahal itu sesuatu yang bahkan baginda Nabi SAW mempraktekannya. Contoh, suatu hari dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah membawa minuman. Kemudian di hadapannya ada anak kecil, yang di sebelahnya ada orang dewasa. Ada yang menyebutkan anak ini adalah Abdullah bin Abbas. Maka Rasulullah membawa minuman ini. Apa kata Rasulullah kepada anak muda ini? Ya gulam, ata'dzanuli an utiya haula? Nak, bolehkah minuman ini aku kasih ke orang dewasa sebelahmu? Itu kata Rasulullah. Bolehkah minuman ini aku kasih ke orang dewasa sebelahmu? Maka apa? Bayangkan minuman ini kan minuman milik Rasul. Kalau mau Rasul nggak usah izin, ngapain pula izin? Ya, wong ya boleh dibilang itu kan minuman dia, kasih mah kasih aja gitu ya. Tapi Rasul ingin membangkitkan otoritas anak. Rasul nanya, bolehkah minuman ini aku kasih orang dewasamu? Apa jawaban anak nih? Wallahi la, demi Allah kagak. Oh, kalau kita udah tersinggung, kurang ajar, nggak sopan, ya nggak tahu diri kan enggak. Rasulullah nggak begitu, senyum aja dikasih, udah selesai. Ya nama anak kecil ya, mungkin Rasulullah ingin mengajarkan kita, ya nama anak begitu, kita harus bersabar. Ternyata manfaatnya anak yang seperti ini udah gede, dia nggak gampang dipengaruhi, nggak, bodoh amat. Jadi dia punya otoritas diri terhadap diri dia. Jadi orangnya, karena diantara kenapa ya, saya dengar cerita dari Ayah Irwan tuh, beberapa teman-teman yang di KPK itu yang ketangkap itu ada yang lulusan madrasah, lulusan pesantren gitu. Ketika tanya, ente kan tahu ini kan haram,
Ente kan tahu nih dosa, ente kenapa lakukan ini? Jawabannya apa? Habis aneh nggak enak, ya soalnya ngajak teman aneh. Dulu satu kosan. Dulu ya aduh kita mah udah best friend banget, soulmate dah gitu. Masa sih aneh nggak bisa nolongin gitu. Jadi nggak enakan itu salah satu sikap yang membuat orang tidak punya otoritas, dia akhirnya masuk dalam perbuatan dosa gitu ya. Itulah salah satu. Ya mungkin itu pula yang membuat kenapa seorang Abu Thalib nggak bisa masuk Islam, karena kan gak enakan sama kaumnya, sama Abu Jahal gitu ya. Kayaknya kalau anak yang dalam hal ini punya ego dan otoritas diri, dia mah ya kalau udah gede mah sendirian dalam kebenaran juga bodo amat. Ya yang penting mah gue yakin ini bener gitu ya. Orang lain nggak dukung ya bodo amat. Nah itu untuk bisa membuat anak kayak gini kan butuh effort yang besar ya. Salah satunya dari kecil tuh dibangkitkan ya, berasa pride-nya dia, otoritas diri dia gitu. Oke, itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah Boleh dipotong dikit nggak? ya boleh silakan Pak Ya. Rizky. Tauhid itu kan sesuatu yang abstrak ya, sesuatu yang tidak Hmm. bisa di hands on lah gitu. Nah, sedangkan anak usia dini seperti kita tahu cara berpikirnya konkret banget gitu. Nah, terus ini kan sesuatu yang menurut saya agak sulit ya, karena kita sebagai orang tua ya paling Tuhan itu ini, Tuhan itu apa dan sebagainya gitu. Terus padahal mereka nggak bisa lihat tuh, nggak bisa ngerasakan Tuhan dan sebagainya. Itu Iya. yang pertama. Kemudian tadi Ustadz bilang ngobrol dengan anak-anak dan sebagainya. Nah, apakah obrolan-obrolan itu harus serius seperti ini? Misalkan yang ngomongin tauhid kah, ngomongin apa dan sebagainya, apakah Iya. kita bisa tuh dengan obrolan-obrolan yang kadang-kadang nggak ada Iya. maknanya sama sekali? Mungkin itu dua. Iya. Ya mungkin kalau dipahami kajian tauhid itu duduk sambil dengerin misalnya kajian dari Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas gitu ya. Atau misalnya dari Ustadz ya Firanda lulusan akidah ya mungkin belum pas ya. Tapi harus kita pahami kan mengenalkan tauhid kepada anak itu kan adalah mengaplikasikan apa yang menjadi dasar jiwa anak di umur ini. Anak di umur ini kan cuma milih like or dislike aja. Akalnya belum nyampe. Sehingga kenapa Allah mengenalkan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim di awal. Karena nama ini harus terasa di jiwa anak-anak itu. Masalahnya adalah untuk membuat anak mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan gak bisa dengan Allah Maha Pengasih Penyembuhan. Mulainya sederhana aja. Bagaimana anak merasakan kebahagiaan bersama ayah dan ibunya. Itu cara mengenalkan tauhid bahwa ayah dan ibunya itu adalah ayat-ayat cinta Allah di muka bumi. Senyuman kita itu kita bisa kenalkan sebagai bagian dari tauhid, dan itu bukan berarti langsung disebutkan langsung ujuk-ujuk. Tauhid itu adalah merasakan dulu ayat-ayat Allah, karena kan nanti anak baru bisa berpikirnya ketika dia punya momen ya. Contohnya momen ketika kita bisa lihat ketika turun hujan dan dia bersyukur, asik hujan-hujanan. Kita bisa bilang, hujan dari mana? Dari Allah. Bahkan ketika kita memberi hadiah pun, sebenarnya itu yang tepat itu jangan nyebut ini dari papa gitu, dari Allah. Karena kan kesalahan mendasar kita, ya mungkin saya juga pernah, justru seringkali mengenalkan Allah kepada anak di situasi yang tanpa sadar membuat wiring anak tentang Allah itu buruk ya. Misalnya banyak di antara kita menyebut Allah justru lagi marah gitu. Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullah, abang. Gitu. Jadi anak tuh taunya kalau Allah disebut pasti ada sapu yang melayang. Pasti ada piring terbang, pasti ada tangan yang menampar. Itu yang framing tauhid yang buruk ya. Membuat anak-anak itu cuma menyangka Allah tuh galak. Allah al-mutasyaddid, keras siksanya. Buktinya mama nyebut Allah lagi marah doang. Kita ini jarang nyebut Allah pas lagi apa? Lagi nyusui, kan anak lagi kenyang tuh. Masya Allah ya, nah baik banget Allah ya, air susu ini dari Allah. Atau lagi kita pulang bawa oleh-oleh aja, martabak. Yeay, martabak. Itu kan momen tauhid. Siapa yang ngasih ini? Dari ayah, iya, ayah dikasih Allah. Rizkinya dari Allah dititip ke ayah. Jadi anak tahu ayahnya sendiri nyebutnya dari Allah gitu. Oke, jadi kalau momen-momen itu bisa kita ambil. Jadi yang membuat anak-anak itu mengenal itu secara konkret adalah otaknya itu yaitu lewat hal-hal yang dirasa nyata sama dia. Gak bisa nyebut tauhid gitu Allah Maha Pengasih tapi muka ibunya itu senyum aja gak pernah gitu.
Allah mau pengasih, nah Allah mau pengasih tuh enggak. Senyum juga enggak. Anak itu mudah mengenal kalau mau pengasih itu kalau ibunya dalam anaknya misalnya mecahin piring masih gini, ya Allah piring pecah lagi. Aduh, ya Allah, benar-benar deh, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya, adik belajar kan. Berarti gimana deh kalau bawa piring lain kali, aku mau hati-hati ya, bantu ya, ya, ya. Sekarang kita beresin. Kan ada itu, ada rasa gitu. Gitu Pak Rizky. Ya. Jadi konkretnya seperti itu. Jadi momen-momen yang membuat anak dekat itu bisa kita ciptakan ya. Seperti itu. Baik. Lanjut ya Pak Rizky ya. Ya. Nah, yang keempat adalah anak-anak yang bisa membuat dirinya survive di saat godaan syahwat di luar itu anak-anak yang punya thinking skill. Kemampuan berpikir sehingga dia merespon atas dasar akal yang benar-benar memahaminya, bukan ikut-ikutan. Di antara penyebab anak-anak itu ikut-ikutan dan generasi ini disebut generasi imma'ah oleh Rasulullah, di mana Rasulullah mengingatkan dalam sabda riwayat Imam Tirmizi, la takunu imma'ah taqulun in asanan nasu aksana wa in zalamu zalamna. Jangan kamu bersikap imma'ah. Apa tuh imma'ah? Imma'ah itu cirinya kata Rasulullah taqulun. Ini orang-orang berkata, jika orang baik kami ikut-ikutan baik. Jika orang buruk kami ikut-ikutan buruk. Di antara penyebab anak ikut-ikutan ini adalah anak yang gak punya kemampuan berpikir atau thinking skill. Thinking skill ini pelatih utamanya ayah Pak Rizky. Gak bisa ibu. Kenapa? Karena Allah karuniakan laki-laki dengan nama dzakar. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kata dzakar itu dari kata dzakaro au dzikrun artinya makhluk berpikir. Maka laki-laki itu disebut makhluk berpikir atau makhluk logik. Sehingga setiap apapun laki-laki memandangnya dari sisi logika. Anak tidak mungkin bisa tertransfer nilai-nilai logikanya kalau tidak mendapatkan stimulasi keayahan. Di antara penyebab anak-anak yang malas berpikir disebut lazy mind atau disebut anak-anak yang thinking shock gagal berpikir, anak-anak yang tidak terbiasa melakukan dialog dengan konsep seperti yang Ibrahim lakukan kepada Ismail. Ya, fangdur madza taro, bagaimana menurut kamu? Kalau pertanyaan ini nggak pernah dilatih kepada anak kita, maka matilah daya pikirnya. Maka di antara ciri anak-anak yang sangat mudah mengalami godaan di luar ada anak-anak terbiasa dengan keyword terserah. Terserah gitu. Kata terserah sebagian orang tua tertipu, gurur, merasa anak saya itu soleh banget Ustaz, taat banget sama saya, apa-apa terserah saya. Justru di antara hal yang kita cemaskan kalau anak apa-apa terserah, mungkin sesekali kita bolehlah puas, tapi kalau apa-apa terserah itu bisa jadi dia nggak punya kemampuan berpikir. Repotnya kalau dia Kalau gimana? istri kita bilang terserah kan kita udah Ustaz ya, agak lemes kaki kita udah ya. Nah, itu makanya itu tabiat perempuan boleh terserah. Karena perempuan itu memang makhluk misterius ya, dan disitulah kelaki-lakian kita diuji. Lu mikir nggak deh kata terserah gua? Makanya diantara supaya istri nggak ngomong terserah gitu adalah kita ya memberikan sesuatu yang membuat dia tertantangi. Misalnya kalau kira-kira aku mau ngajak kamu makan, kira-kira aku ngasih kejutan kamu makan di mana? Kalau dia bilang misalnya di warung Indomie di depan Sahabat Alamai, pas. Itu sebenarnya cara mudah untuk buat dia bisa menjawab. Kalau kita bilang mau makan di mana, terserah. Ya, kayak gitu, itu bahaya. Nah, tapi persoalan laki-laki itu persoalan yang terkait dengan daya pikir. Makanya anak nggak mendapatkan figur ayah itu berat, Pak Rizky. Ya, teman-teman semua. Kalau nggak dapat figur ayah itu anak-anak itu nggak bisa memutuskan, dan itulah yang membuat dia gampang diombang-ambing di zaman sekarang ini. Ikut challenge itu nggak mikir nih challenge-nya manfaat apa enggak gitu. Challenge lompat dari truk, siapa yang berani gitu ya. Challenge ikutnya pas modar mati kan ada challenge tuh yang misalnya tidur di jalan raya gitu ya.
ya pada saat mobil lagi lampu merah atau apa gitu ya, itu kan ada challenge-challenge yang nggak dipikirin gitu. Kenapa? Karena dia cuman melihatnya adalah, wih keren, keren. Padahal di situ ada manfaatnya nggak sih? Ya kan anak-anak kalau udah punya kayak gitu mikir, nggak ada manfaatnya buat apa gitu. Kalau anak-anak punya daya pikir ini, itu yang membuat dia bisa memilah. Ada challenge ini, itu mah tren-tren yang ngaco aja gitu. Jadi dia nggak perlu lagi ya merasa bahwa itu sebagai harus diikutin. Nah, sebagian besar anak-anak yang nggak punya daya pikir itulah yang menjadi masalah itu. Oke, itu yang keempat ya. Waktu saya terbatas nih ada 15 Pak Rizky. Ya. Ada yang bertanya satu orang. Ya, boleh saya ambil. Potong dulu. Dari Silakan. Handoko dari ini kabupatennya Murung Raya. Wih, Masya Allah. Jadi yang Murung yang Raya ya. Jadi kalau di Jawa Timur ada Malang, ya ini Murung Raya. Silakan Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Iya. Saya kasih pengantar dulu. Sebelumnya saya punya kakak ipar dan 2 adik ipar yang sama-sama semuanya kehilangan suaminya. Yang kakak ipar anaknya SD, yang adik ipar yang satu anaknya 3 tahun, laki-laki. Yang terakhir anaknya baru 6 bulan, perempuan, masih bayi. Nah, bagaimana kita ini mensiasati agar peran ayah itu tetap tercukupi? Karena kalau saya sebagai laki-laki di keluarga ini juga terbatas, nggak bisa tiap hari berkunjung ke sana. Jadi itu bagaimana siasatnya ketika single parent ini gitu, untuk perempuan-perempuan yang single parent, mengingat sosok ayahnya juga tidak ada gitu. Ya. Gimana? Baik. Yang perlu kita pahami adalah lelaki terbaik dan wanita terbaik yang Allah ciptakan itu berasal dari ibu yang single parent. Baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang anak yang ibunya single parent, yaitu Aminah. Lelaki terbaik. Dan wanita terbaik adalah Maryam yang disebutkan dalam surat Ali Imran 42, Innallaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Itu juga adalah disebut wanita terbaik dan bermula dari ibu yang single parent. Ya, ibu yang single parent itu yaitu adalah Hana, istri dari Imron, juga mengurus anak seorang diri. Jadi fakta sejarah ini memberi isyarat bahwa menjadi manusia baik atau menjadi laki terbaik itu nggak ada hubungan dengan parent dan full parent dan single parent, tapi kebutuhan anak akan figur orang tua yang dia harus dipenuhi. Terus gimana kalau bapak yang meninggal kok bisa? Ternyata keayahan itu terdiri dari 2 aspek. Aspek pertama, aspek persepsi, yaitu membangun imajinasi akan ayah meskipun tidak ada secara fisik. Di antara kebiasaan orang-orang terdahulu adalah bercerita hal-hal yang terjadi kepada anak tentang ayahnya masih hidup. Kalau ayahnya sama ibunya bercerai gimana? Maka berlakulah hukum Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Wala tansaul fadla bainakum, jangan kamu lupakan kebaikan di antara kamu. Penyakit utama setelah bercerai adalah, maaf kata, susah menyebutkan kebaikan mantan, lebih banyak keburukan, dan itulah awal kerusakan anak-anak. Ya, ketika udah bercerai, mama kenapa sih ayah nggak nengok lagi? Jangan tanya kamu, mama nih korban bapakmu. Bapak kamu penjahat ya. Oh, gitu. Orang lain kurus karena Herbalife, kalau mama nih this is my life gitu. Orang lain makan daging, mama makan ati tiap hari kayak gini. Kisah-kisah buruk tentang ayah yang tanpa sadar dilontarkan oleh istri itu membuat imajinasi anak tentang ayah udah kabur. Gak mau kayak papa. Sehingga apapun kebaikan papa gak mau ditiru. Bahkan melakukan apa yang disebut verboten syndrome. Apapun ayah lakukan, saya lawannya, opposite. Itu yang mengerikan. Makanya bagi siapapun single parent, manfaatkanlah dengan cara paling mudah membangun imajinasi. Bapakmu nak, Masya Allah. Kamu tuh baik banget. Dulu waktu masih hidup aja ya. Baiknya nggak ketulungan deh, ngelamar mamah aja jalan kaki dari Pangkalan Bun ke Palangkaraya ya. Misalnya baik banget tuh, gitu pejuang perkasa luar biasa. Kebaikan-kebaikan ayah itu akan memberikan pengaruh bagi jiwa anak. Makanya saya ingat ya, saya nggak tahu udah cerita pekan lalu apa enggak. Kawan saya itu lulus SMA itu
Saya tanya, lu mau kemana bisa SMA? Gue mau daftar tentara. Oh, Kopassus gitu, kayak bapak gue. Wih, keren gitu. Saya nggak tahu kan kondisi keluarganya sampai saya main ke rumahnya. Di rumahnya itu ada foto seorang tentara pakai foto di sebuah bukit, fotonya agak lusuh di atas sebuah bukit daerah Timor Leste, Timur. Terus saya tanya, ini siapa? Bapak gua lah gitu. Sekarang dinas di mana bapak? Di situ saya baru tahu, oh, dinas di mana, udah meninggal kali. Ah, kapan meninggalnya? Dari gua umur 6 bulan. Hah? Jadi lu nggak pernah ketemu bapak lu? Enggak. Udah, dalam hati saya dulu saya mikir, kok bisa ya? Iya, bapak gua udah umur 6 bulan. Dan ibu gua nggak nikah lagi sampai sekarang gitu. Tapi pertanyaan saya, kok dia bisa kagum sama bapaknya ya sampai pengen jadi tentara kayak bapaknya. Ternyata sang ibu itu setiap anaknya ini selalu bawa foto bapaknya, nih papa. Kayak papa dong, papa juang, papa tuh baik. Papa. Jadi kebaikan-kebaikan itu. Jadi kalau ditanya bagaimana sih? Nah, kasih tahu kepada saudara kita yang single parent ini, jangan sampai anak rusak imajinasi akan ayahnya. Jangan sampai rusak. Jadi berikan hak anak untuk mendapat imajinasi, yaitu adalah ceritakan kebaikan ayah. Nah, barulah yang berikutnya, anak butuh stimulasi keayahan. Ternyata stimulasi keayahan itu cuma ngambil peran 20%. 80% itu imajinasi, motivasi dia, ayah yang hebat itu membuat dia. Tapi imajinasi, stimulasi itu barulah kita butuhkan dengan cara apa? Cari orang terdekat yang menggantikan figur ayah. Kalau nggak ada, cari. Kayak Imam Syafi'i itu ayahnya nggak ada, pamannya nggak ada, kakeknya nggak ada. 3 orang yang harusnya ada dalam hidupnya ternyata tidak ada. Sang ibunda dari Imam Syafi'i itu berpikir strategis, langsung dibawa hijrah lah anaknya dari kota Gaza ke kota Mekah. Di antara alasannya karena di kota Mekah sudah muncul kutab-kutab atau TK-TK yang zaman sekarang, dan TK di zaman dahulu gurunya laki-laki. Ketika sadar bahwa dari sisi nasab nggak ada yang menggantikan figur ayah, cari dari sisi luar nasab. Maka dalam hal ini ya menjaga supaya anak kita tetap dapat figur ayah. Maka kalau kita sibuk, kita bisa meluangkan waktu merutinkan misalnya sepekan sekali. Kalau misalnya dirasa kurang, dalam hal ini keponakan kita ini bisa disekolahkan di sekolah yang ada stimulasi kelaki-lakiannya. Ya, sahabat alam misalnya, ya, promo kita. Ya. Ada lagi nanti di Malang baru. Oh ya enggak, saya ngomong saya di Palangkaraya aja kan ini. Oh, gitu. Orang Kalteng nanya. Jojo ke Malang ngapain juga. Ya, silakan ya. Ya, itu Pak Rizky. Ya. Atau mau tanya jawab lagi atau lanjut materi? Lanjut. Baik ya, insyaallah. Jadi kita masuk, tadi saya masih menyebutkan hal-hal yang harus dimiliki seorang anak ketika dia untuk tumbuh menjadi remaja yang tangguh, yang diantaranya tadi 1 adalah tauhid, 2 kelekatan, 3 otoritas diri, 4 yang namanya adalah thinking skill ya. 5 yang harus dimiliki seorang anak yang dilatih dari usia dini adalah rasa malu. Rasa malu itu adalah yang disebutkan Rasulullah pagar bagi seorang dari dalam. Jadi gini, pagar anak itu ada 2. Pagar dari sisi luar itu adalah ayah. Pagar dari dalam itu rasa malu. Rasa malu itulah yang kata Rasulullah kalau tidak dimiliki berujung kepada akhlak yang buruk. Fa'ilam tastahi fasna masyita. Kalau kamu gak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Ini bukan hadis, ini bukan fi'il amar ya, bukan berarti perintah. Wah, berarti boleh dong berbuat suka hati. Bukan, ini sindiran. Ente kalau gak punya rasa malu, jadinya malu-maluin, perilakunya buruk. Makanya di antara salah satu akhlak yang harus diinstal di masa kecil anak adalah rasa malu. Anak perempuan kita terutama. Karena malu itu pagar, dan malu itu gak ada yang buruk. Ada yang bilang, oh kalau malu kan buruk. Itu bukan malu, itu minder. Karena lawannya malu itu binal, lawannya minder pede. Jadi malu sama pede itu gak nyambung, diadu. Anaknya pemalu banget Ustadz, dia gak pedean. Oh salah, itu minder bu. Kalau malu lawannya binal. Karena kata Rasulullah, al-haya la ya'ti illa bi khair.
rasa malu tidaklah datang kecuali kebaikan. Makanya Rasul udah menjamin rasa malu itu nggak datang kecuali baik. Jadi kalau ada rasa malu yang nggak baik, bukan malu, itu minder. Karena bedanya di sini, kalau malu identik dengan nggak mau, kalau minder nggak bisa. Contoh gini, Dek ini nggak mau kenapa? Malu. Gitu. Itu biasa. Nah, Dek nggak bisa, aku nggak bisa. Nah kalau nggak bisa itu minder. Nah anak-anak kita itu kalau nggak punya rasa malu, akhirnya yang terjadi dia tidak punya adab. Ya, kalaupun dia pakai jilbab, ya dia tidak punya rasa malu sehingga jilbabnya aja malu-maluin. Maksudnya berjilbab tapi goyang seksi di sosial media. Coba deh kita lihat misalnya akhlaknya putrinya Syekh Madian dalam surah Al-Qasas ya. Silakan baca kisahnya dalam surat Al-Qasas 23 sampai 28 ya. Itu kan ceritakan putri Syekh Madian ini menggembala kambing milik ayahnya. Ayahnya sudah sepuh, sudah senior ya, dan sudah rabun bahkan. Dan dia nggak punya anak laki-laki ayahnya. Saat itulah kambingnya kausan, akhirnya putri Syekh Madian ini bersama adiknya disebutkan nama Syaima, dia mencari boleh dibilang sumur. Saat dia mencari sumur itu ternyata dalam hal ini sumurnya itu ramai dengan banyak laki-laki. Maka dia tahan kambingnya itu yang lagi haus di ujung jalan. Datanglah Nabi Musa, makin siang makin ramai. Nabi Musa mandi minum air sampai akhirnya Nabi Musa ngelihat ada perempuan bersama adiknya di ujung jalan sana. Ya, 2 orang perempuan. Didatangin Nabi Musa. Kalian sedang apa sini? Kami diceritakanlah kami sedang menggembala kambing milik ayah kami. Ayah kami enggak punya anak laki-laki. Dan kami hendak memberi minum kambing kami kehausan. Kata Nabi Musa, kenapa enggak mengambil aja airnya dari tadi? Kata perempuan ini, di sana banyak laki-laki dan kami malu. Tuh, bayangkan. Jadi jangan justru BGR gitu anak kita kalau perempuan itu yang ngelihat laki-laki nongkrong di pos ronda. Hey guys, ya, boleh gabung nggak guys? Gitu. Sebenarnya itu bagian yang membuat kehormatan dirinya jatuh. Di antara itulah yang menyebabkan kenapa Khadijah dimuliakan gelar At-Tahirah. Khadijah itu istri Rasulullah yang nikah saat lagi janda. Meskipun janda dia nggak agresif. Dia nggak yang disebut sebagian orang salah paham memahami sejarah. Wah, Khadijah aja nyatakan cinta ke baginda Nabi. Dia nggak bilang cinta dengan nembak kayak anak lelaki perempuan zaman now yang pura-pura salah miskol, ya pura-pura ketabrak, buku-buku bertebaran gitu ya, atau mungkin ya misalnya nitip pulpen. Enggak. Khadijah itu pakai mak comblang. Nama mak comblangnya adalah Nufaisah, yaitu yang kita tahu. Makanya enggak tembak langsung, enggak bilang gini Muhammad godain kita dong, enggak ada riwayat seperti itu. Itulah kehormatan seorang perempuan. Nah ini kalau kita bahas bab perempuan. Nah kalau rasa malu ini enggak ada, susah. Makanya rasa malu ini cara menginstalnya gimana? Dipermalukan. Ya kami pernah belajar di Malaysia di University Putra Malaysia bersama Ayah Irwan, dan ada profesor kami Rumai Johari cerita waktu dia lagi jalan-jalan sebuah taman. Kami berjalan sama dia, tiba-tiba ada sepasang muda-mudi ciuman bibir gitu di public area gitu. Itu Chinese lah, non Muslim sepertinya. Kemudian dia profesor kami langsung mendatangi gitu rumahnya. Entah apa yang dibicarakan, tiba-tiba perempuan dan lelaki ini menghindar gitu, langsung pergi. Kemudian tanyalah dia sama saya gitu, sama beberapa teman. Tuan-tuan tahu nggak apa penyebab hilangnya rasa malu di anak-anak zaman sekarang? Sebelum saya jawab, beliau menjawab sendiri ya. Hilangnya rasa malu kalau hilangnya budaya mempermalukan gitu. Jadi ketika orang lagi dipermalukan, yang ada rasa malu. Makanya dalam Islam itu hukuman itu ada mempermalukan. Ya, mempermalukan. Dan anak kita berbuat salah kayak bilang, malu nak. Dia keluar kamar itu kayak telanjang, malu ayah nggak mau lihat. Itu kan aurat, malu. Harusnya gitu. Jangan sebagian orang tua anak keluar dari kamar mandi, anak PAUD goyang-goyang seksi itu, lucu nih anak bunda, lucu. Foto jadi konten gitu. Jadi konten. Harusnya kita malu, kita bilang nih anak ini harusnya malu supaya itu terinstall malu karena malu itu harus diinstal dengan cara mempermalukan, tapi bukan mempermalukan diumumkan. Dia harus kasih tahu nih malu, malu gitu, seperti itu. Saya dulu pernah punya iseng itu sama istri di rumah kami, Pak Rizky tahu ya, rumah kami pinggir kota ada taman
bambu taman. Jadi kalau pagi lari itu, waktu itu sebelum pandemi kan rame ya, muda-mudi gitu. Kadang mergokin ada anak muda-mudi pacaran gitu, ada yang sampai gandengan gitu sampai duduk gitu ya. Terus saya duduk aja di samping mereka sambil ngeliatin. Cie, barakallah ya. Kaget langsung ditarik tangan. Kapan nikahnya gitu. Belum om, oh masih kuliah. Saya tahu bukan kuliah, orang SMP saya tahu. Enggak om, gitu. SMA, enggak. SMP, oh SMP di mana? Gitu. Oh itu istri saya tuh. Kalau kami gandengan tangan bahkan ciuman bibir pun halal sih ya Allah. Tapi kami tahu diri kalau di depan publik itu ya nggak gitu-gitu amat. Gitu. Saya pikir kamu udah nikah. Kamu malu nggak tuh? Malu om. Gitu. Terus dia senggol pacarnya cowok, lu sih gitu. Akhirnya ya mereka sendiri kabur meninggalkan itu. Ya memang harus begitu. Ya hilangnya rasa malu itu karena nggak bisa mempermalukan. Nah, oke ya, kita persingkat karena waktunya. Yang berikutnya adalah ya hal yang menjaga anak kita ya adalah dari kecil itu dididik supaya mereka menjaga pandangan. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Ya, dan ayat tentang menjaga pandangan itu kan digandeng laki dan perempuan ya. Qulil mu'minati yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Jadi itu salah satu yang harus dilatih. Menjaga pandangan itu. Laki-laki suruh jaga, perempuan suruh jaga. Jadi selama ini salah paham kita gini, ya perempuan laki-laki jaga matanya, untuk jelalatan aja. Tapi ibu-ibu ngelihat drama Korea, ya Allah Lee Min Ho ganteng banget, itu nggak jaga mata, pada perintah Allah tuh sama. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sama, jaga mata kalau bukan kecuali sama pasangannya. Itu harus dipahami gitu. Karena dari ayat ini kita simpulkan bukan dari mata turun ke hati, yang benar dari mata turun ke kemaluan. Siapa yang nggak bisa jaga matanya tidak bisa jaga kemaluannya. Ya, nggak bisa jaga mata, nggak bisa jaga kemaluan. Tapi yang terakhir karena waktunya aja, saya pikir ya saya izin Pak Rifki juga mungkin nggak terlalu lama juga karena ada agenda keluarga besar deh ya di rumah. Ya dari udah ditungguin sebenarnya. Ya, tapi ya yang kelima ini yang berikutnya adalah di antara yang dianjurkan anak-anak kita dilatih dari kecil itu adalah bagaimana mereka melatih cara makan. Berkata Imam Al-Ghazali, perut itu adalah pintu gerbangnya di bawah perut. Siapa yang tidak bisa menahan nafsu perutnya, sulit menahan nafsu di bawah perut. Makanya orang kalau makan itu dia lahap tapi nggak rakus, dia kalau kata Imam Al-Ghazali, siapa yang nggak bisa menahan nafsunya di meja makan, susah menahan nafsunya di atas ranjang. Gitu. Maksudnya ada urusan syahwat maksudnya. Makanya anak-anak kita itu harus dilatih nafsunya pada saat makan, khususnya saat berbuka ya. Di antara PR berbuka itu kan yang beratnya itu bukan puasa, itu bukan di siang hari, yang berat itu saat berbuka. Karena banyak yang berbuka itu makannya itu dijamak tapi nggak dikosor gitu. Semua dimakan gitu ya. Dan itu salah satu yang membuat harusnya kita bilang cukup makan secukupnya itu. Habis ini kita berangkat. Jadi jangan latih anak kita untuk rakus gitu ya. Ayo silakan makan, karena itu yang disebut sindrom happy pedal tuh. Dilarang begitu buka besan semua dihabisin. Harus punya kontrol diri. Makanya latihan kontrol di anak tuh dari makanan. Kita bilang ini dulu mau yang itu, ini dulu habiskan baru yang itu. Kalau nggak habis ini nggak boleh yang itu. Di situ kita belajar tentang bertanggung jawab juga. Tapi ya waktu membatasi itu aja disampaikan. Maaf Pak Rizky, mungkin itu beberapa poin tentang bagaimana anak-anak kita di masa remaja menahan dari godaan atau nafsu syahwat ya. Karena esensi dari karakter itu adalah al-imsak ya, kontrol diri. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ustadz Bendri sudah menemani saya dalam perjalanan luar biasa apa yang disampaikan Ustadz Bendri di sore. Nge-freeze saya nih. Ya, enggak, masih lanjut ya. Baik, terima kasih Ustadz Bendri atas waktu yang luar biasa hari ini. Insya Allah ini akan menjadi catatan buat kita untuk mengubah lah ya apa yang menjadi pola asuh kita, dan di bulan Ramadan menjadi satu titik untuk kita melakukan perubahan. Salam untuk keluarga dan semoga puasa kita semua dapat
berkah sampai hingga akhir Ramadan, dan Amin. terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bentri dan Bapak Ibu sekalian yang telah masuk di kegiatan pagi sore ini. Baik, saya langsung aja ke end meeting di kegiatan pagi sore hari ini.